Hai semua, lagi cari kue kering yang enak, mudah dibuat dan bahannya murah meriah. Yuk kita buat kue kacang skippy coklat. Rasanya enak, manis, coklat, dan wangi kacang juga. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Nah, ini bahannya. Pertama kita siapkan 125 gram selai kacang skippy. Masukkan ke dalam mangkok mixing. Setelah itu tambahkan 125 ml minyak sayur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 100 gram gula halus. Untuk penyeimbang rasa, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya, ini kita aduk dulu sampai rata. Nah, jika sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 15 gram coklat bubuk. Masukkan 250 gram terigu protein rendah, kita masukkan dulu sebagian. Sekarang kita ayak campuran tepung. Selanjutnya ini kita aduk dulu sampai rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, baru kita masukkan sisa tepung. Nah, karena kuenya ini menggunakan coklat, supaya tidak berat kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian ini kita ayak. Selanjutnya kita aduk adonan kue skippy coklat sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk menggunakan tangan, hanya ditekan-tekan seperti ini saja, tidak diulen ya. Nah, cukup tercampur rata seperti ini saja ya, tidak perlu sampai terlalu kalis. Kita lihat adonannya. Adonannya lembut tapi tidak lengket di tangan ya. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan, kemudian kita bulatkan. Setelah itu kita lubangi atasnya dengan sumpit. Kemudian beri topping kacang seperti ini. Setelah itu kita susun di loyang. Untuk bahan olesan kita siapkan 1 kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, lalu diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kental manis. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya agar warnanya kuning segar, kita tambahkan pewarna kuning tua secukupnya saja. Kemudian diaduk sampai rata. Nah, sekarang bahan olesannya sudah siap. Sekarang kita oles kue kacang skippy, cukup oles di bagian atasnya saja. Selanjutnya panaskan oven sebelumnya di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang kue selama 30 menit. Nah, jika kuenya sudah matang dan sudah harum, yuk sekarang kita angkat.
Kita diamkan kue sampai dingin dulu, baru disusun ke dalam toples. Nah, jika kue kacang Skippy coklatnya sudah dingin, kita susun ke dalam toples. Nah, ternyata cakep ya kuenya ya setelah dimasukkan ke dalam toples. Kemudian kita tempel stiker. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue kacang Skippy coklatnya. Tampilannya cakep, kelihatan enak. Nah, ternyata tampilannya cakep juga ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak, teksturnya ngeprul dan wangi. Cocok banget buat isi toples kue lebaran. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Di video kali ini aku mau membuat kue kering bentuk pita tanpa menggunakan cetakan. Hasilnya cantik sekali, rasa kuenya enak. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 150 gram margarin. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk dulu dengan whisker sampai tercampur rata, tidak perlu menggunakan mixer ya. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 50 gram Oreo crumb. Sekarang kita aduk asal tercampur rata. Setelah itu masukkan 250 gram tepung maizena. Sekarang kita aduk adonan kue dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita lihat tekstur adonan kuenya. Nah, tekstur adonan kuenya lembut tapi tidak lengket di tangan. Ini artinya adonannya sudah pas ya. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kue. Kemudian kita gulung kue bentuk lonjong. Nah, agar panjangnya sama, kita ukur ya, kurang lebih 3 sampai 3,5 cm. Setelah itu, dengan bantuan garpu, kita tekan seperti ini di kedua sisi. Nah, kita tekan seperti ini ya, sehingga bentuknya seperti pita. Supaya bentuknya mirip dengan pita, bagian tengahnya kita tekan sedikit. Nah, bentuknya cakep ya, seperti pita. Nah, kalau sudah selesai semuanya, sekarang yuk kita panggang. Kita panaskan oven sebelumnya, suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian panggang kue selama 40 menit. Nah, jika sudah matang dan sudah harum, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita siapkan 75 gram coklat batang atau coklat lele yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian di dalam panci kecil kita siapkan air panas mendidih.
Letakkan dark cooking coklat di atasnya. Kita lelehkan coklat. Nah, ini coklatnya sudah meleleh, sudah siap digunakan ya. Selanjutnya kita masukkan coklat leleh ke dalam plastik segitiga. Setelah itu gunting ujungnya kecil saja. Sekarang kita ambil satu kue. Kemudian hias bagian tengahnya dengan coklat leleh seperti ini, agar bentuknya mirip dengan pita. Nah, kalau sudah kita kasih sprinkle. Nah, cakep ya jadinya. Sekarang kita siapkan toples. Kemudian susun kue. Kita masukkan kue ke dalam toples. Sekarang kita tutup kuenya dan beri stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ternyata kuenya cakep, imut, dan lucu ya bentuknya. Nah, yuk kita cobain ya. Teksturnya garing dan renyah meskipun tanpa telur. Rasanya enak, manisnya pas, dan ada rasa oreonya. Bentuknya lucu dan imut, anak-anak pasti suka. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Di video kali ini aku mau bikin kue kering yang super mudah dan renyah pol. Rasanya sangat enak, hanya menggunakan 4 bahan saja, tanpa dimixer dan no telur. Irit banget ya. Yuk jangan sampai ketinggalan resep kue kering yang satu ini. Cus, kita simak videonya, nonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 75 gram keju parut yang sudah disimpan di kulkas atau diangin-anginkan semalaman sampai tekstur keju mengering, atau bisa juga dipanggang sampai agak kering. Selanjutnya kita siapkan mangkok yang agak besar untuk mengaduk adonan, kemudian masukkan 150 gram margarin. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 114 gram. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan keju parut. Kemudian ini kita aduk asal rata. Setelah itu masukkan 250 gram tepung maizena. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Tips untuk kue kering renyah, jangan diaduk pakai tangan langsung ya, harus diaduk dengan spatula agar kuenya renyah dan tidak keras. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tidak perlu diaduk sampai licin dan kalis ya. Sekarang kita siapkan spuit bintang terbuka yang seperti ini. Kemudian ambil sejumput adonan. Nah, adonannya bagus ya, lembut tapi tidak lengket di tangan. Kita masukkan adonan ke dalam spuit. Sekarang kita semprotkan adonan. Panjangnya kira-kira 5 sampai 6 cm saja.
Selanjutnya kita kasih topping keju parut di salah satu ujungnya. Agak ditekan sedikit ya, supaya kejunya bisa merekat. Nah, kalau sudah, sekarang kita panggang. Panaskan oven sebelumnya suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, kemudian kita panggang kue kering selama 30 menit. Nah, jika kuenya sudah matang dan sudah harum, sekarang kita angkat. Selanjutnya, diamkan dulu kuenya sampai dingin, baru disusun ke dalam toples. Sekarang siapkan toples. Jika kuenya sudah dingin, kita susun kue ke dalam toples, disusun berdiri seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan kue keringnya seperti ini. Kalau aku bilang bentuknya mirip kaktus ya. Teksturnya renyah sekali. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manis, dan sedikit ada rasa gurih dari keju. Teksturnya renyah abis. Kue ini enak sekali, pasti banyak yang suka. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, lagi cari ide kue kering yang mudah dibuat, anti gagal dan murah meriah tapi enak buat isi toples. Yuk cobain cornflake madu pedas manis. Ternyata rasanya enak sekali loh, makannya nggak cukup satu. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya kita siapkan dulu mangkok yang cukup besar, lalu masukkan 250 gram cornflakes. Untuk bahan berikutnya kita siapkan 75 gram margarin, boleh pakai butter. Bahan berikutnya siapkan 5 buah cabai merah yang sudah diiris halus dan 20 buah cabai rawit diiris halus. Kemudian di sini ada juga 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk bahan berikutnya kita siapkan 75 gram madu original yang tanpa rasa. Step pertama, kita masukkan margarin ke dalam teflon. Panaskan margarin sampai meleleh. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Diaduk dulu supaya tidak gosong. Setelah itu, tambahkan madu. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan cabai merah dan cabai rawit. Sekarang kita aduk dan masak sampai berbuih. Nah, jika sudah berbuih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya langsung saja kita tuang ke dalam cornflakes. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan kertas cupcake yang biasanya buat nastar, kita masukkan cornflake madu manis pedas. Isi cornflakes secukupnya, kemudian dihias dengan cabai merah dan hijau. Nah, ini hasilnya.
Sekarang kita buat satu lagi. Siapkan cupcake yang buat nastar, lalu masukkan cornflake madu pedas manis. Isi secukupnya, kemudian dihias dengan potongan cabai merah dan hijau. Nah, kalau sudah semua, sekarang yuk kita panggang. Panaskan oven 150 derajat Celcius api atas bawah. Kita panggang cornflake selama 10 menit. Nah, jika sudah dipanggang selama 10 menit, sekarang kita angkat cornflake madu pedas manis. Diamkan hingga suhu ruang, baru nanti kita masukkan ke dalam toples. Siapkan toples, kita susun cornflake madu pedas manis. Nah, hasilnya cakep ya setelah dimasukkan ke dalam toples. Kemudian ini tinggal kita tempelkan stiker. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, garing, sedap, manis, pedas, dan wangi madu. Cocok buat isi toples lebaran karena mudah, murah, dan enak, anti gagal. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue kering coklat kacang yang enak dan coklat banget. Teksturnya lembut dan renyah, cara membuatnya mudah sekali dan anti gagal. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 250 gram margarin, masukkan ke dalam wadah mangkok, kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Sekarang kita mixer sampai lembut sekitar 2 menitan saja. Selanjutnya masukkan 1 kuning telur. Kemudian dikocok asal tercampur rata. Nah, setelah masuk kuning telur, kita kocoknya asal rata saja, tidak perlu lama. Sekarang kita masukkan 50 gram choco chip. Kemudian masukkan 150 gram kacang sangrai yang dicincang kasar. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 1 saset susu bubuk kurang lebih 30 gram. Kemudian tambahkan 30 gram maizena. Selanjutnya masukkan 30 gram coklat bubuk. Agar kue coklatnya renyah, kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 300 gram terigu protein rendah. Kita aduk campuran terigu sambil diayak. Kita masukkan dulu sebagian. Sekarang aduk adonan kue dengan spatula sampai tercampur rata. Aduknya pakai spatula ya, jangan langsung diaduk dengan tangan karena akan menyebabkan kue keras dan padat. Sekarang kita tambahkan sisa tepung. Selanjutnya kita aduk adonan kue kering sampai tercampur rata.
Nah, sekarang adonan kue coklat kacangnya sudah tercampur rata. Kita lihat teksturnya. Tekstur kue lembut dan tidak lengket di tangan. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kue lalu pipihkan. Buat motif dengan garpu sambil ditekan-tekan atau ditusuk-tusuk agar kuenya jadi pipih. Nah, jika sudah dibentuk semuanya, sekarang kita beri topping choco chip di atasnya. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita panggang. Selanjutnya kita panaskan oven suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 25 sampai 30 menit atau sampai matang. Nah, jika kue coklatnya sudah wangi dan sudah matang, sekarang kita angkat. Diamkan dulu kue sampai suhu ruang, baru disusun di dalam toples. Nah, jika kuenya sudah dingin, sekarang kita masukkan ke dalam toples ukuran 250 gram. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita cobain. Tekstur kuenya lembut dan renyah. Rasanya enak, coklat banget, manisnya pas, tekstur kuenya lembut dan renyah. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Di video kali ini aku mau buat kue kering coklat yang enak dan renyah. Cocok buat isi toples kue lebaran. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis. Kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 200 gram margarin. Tambahkan 75 gram gula halus. Ini kita aduk dulu supaya gula halusnya tidak ngebul. Sekarang kita mixer sampai lembut, kurang lebih 2 menitan saja. Nah, jika tekstur margarinnya sudah lembut, sekarang kita tambahkan 1 kuning telur. Kemudian ini di mixer asal tercampur rata saja. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Sekarang masukkan 1 saset susu bubuk kurang lebih 30 gram. Kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena. Setelah itu masukkan 30 gram coklat bubuk. Kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya masukkan 250 gram terigu protein rendah. Kita masukkan dulu sebagian. Selanjutnya kita saring campuran tepung. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Kita masukkan sisa tepung. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita lihat tekstur adonannya. Tekstur adonannya bagus, lembut tapi tidak lengket di tangan. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan,
Kemudian kita bentuk lonjong dengan kedua ujungnya agak runcing. Selanjutnya, panaskan oven suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang kue kering selama 20 menit. Nah, jika sudah dipanggang selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Sekarang kita buat toppingnya. Siapkan 2 sendok makan terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya kita tambahkan 3-4 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan kental manis. Kita masukkan 2 sendok makan dulu. Sekarang aduk sampai tercampur rata. Nah, tadi baru 2 sendok makan. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan lagi karena adonannya terlihat masih agak padat ya. Setelah itu kita tambahkan wijen hitam secukupnya saja, kemudian diaduk sampai rata. Masukkan topping ke dalam plastik segitiga, kemudian gunting ujungnya kecil saja, lalu kita semprotkan di atas kue seperti ini. Panaskan oven suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, kita panggang selama 20 menit. Nah, kalau sudah 20 menit, sekarang kita angkat. Nah, jika kuenya sudah dingin suhu ruang, sekarang kita masukkan kue ke dalam toples. Kita tutup, kemudian tempelkan stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel ya dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, dan coklat banget. Teksturnya lembut dan renyah, cocok buat isi toples kue lebaran. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.